Timnas Indonesia U23 terus mengukir rekor manis di Piala Asia U23 2024. Kemenangan atas Korea Selatan menjadikan Garuda Muda menembus semifinal Piala Asia U23 untuk pertama kalinya. Skuad asuhan Sintayong mencatatkan sejarah itu dalam keikutsertaan perdananya di turnamen tersebut. Bahkan Garuda Muda menjadi tim debutan kedua yang langsung berhasil menembus babak semifinal dalam debutnya di Piala Asia U23 2024. Sebelumnya ada Qatar U23 yang juga menorehkan catatan manis itu ketika menjadi tuan rumah pada Piala Asia U23 2024. Menariknya, sejarah Garuda Muda tersebut sekaligus mengakhiri rentetan timnas Korea Selatan U23 yang selalu tampil di 9 Olimpiade beruntun. Di sisi lain, Indonesia selangkah lagi lolos ke Olimpiade Paris 2024. Tim Merah Putih terakhir kali berlaga di cabur sepak bola Olimpiade pada Australia 1956. Keberhasilan Timnas Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan tak terlepas dari kontribusi besar dari Rafa Struijk. Dalam pertandingan waktu normal, Struijk mencetak 2 gol pada menit ke-15 dan masa perpanjangan waktu babak pertama. Selain itu, penyerang Ado Den Haag tersebut juga sukses mengeksekusi penalti di babak penentuan. Usai laga, Struijk menilai kemenangan atas Korea Selatan U23 berkat kerjasama tim termasuk pelatih dan juga dukungan seluruh supporter Indonesia. Dengan nada penuh haru, penyerang berusia 21 tahun tersebut menegaskan Garuda Muda bersiap menuju Paris untuk lolos ke Olimpiade 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong meminta maaf kepada publik Korea Selatan usai membawa anak asuhnya ke semifinal Piala Asia U23 2024. Usai laga, Sintayong mengaku hatinya berkecamuk. Ia merasa bahagia, tetapi di sisi lain juga tidak enak hati dengan masyarakat Korea Selatan. Menariknya, netizen Korea Selatan berkelakar bahwa Sintayong berkhianat dan menganggap sang pelatih tidak pantas kembali ke kampung halaman. Kendati demikian, Sintayong setidaknya telah membuktikan profesionalismenya dengan menyingkirkan Korea Selatan. Ia rela mengkhianati negara asalnya demi membawa Timnas Indonesia U23 melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Sintayong sendiri tidak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Garuda Muda, dan ia pun bangga dengan keberhasilan Rizky Ridho dan kolega menuliskan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Nathan Joon menjadi satu-satunya pemain Timnas Indonesia U23 yang tak ambil bagian dalam adu penalti kontra Korea Selatan. Padahal Nathan bermain penuh 120 menit pada laga tersebut. Namun hal itu tak terlepas dari faktor Korea Selatan yang sudah bermain dengan 10 pemain sejak babak kedua, yakni ketika Lee Yong Jun di kartu merah. Sehingga Timnas Indonesia U23 perlu menyamakan jumlah pemain di babak adu penalti. Nathan Joon kemungkinan jadi pemain yang disepakati bersama oleh para pemain Timnas Indonesia U23 dan Sintayong untuk tidak mengambil tendangan penalti. Tampaknya Sintayong pun punya pertimbangan strategis mengambil keputusan tersebut. Kendati demikian, Nathan Joon punya peran penting dalam kelolosan Timnas Indonesia U23 ke semifinal. Ucapan pelatih SC Heerenveen yang melepasnya pun jadi kenyataan. Media asal Amerika Serikat Reuters menyoroti performa impresif Garuda Muda selama Piala Asia U23 2024. Pelatih Sintayong disebut sukses menerapkan formasi 3-4-3 bagi Indonesia sehingga banyak mengancam pertahanan lawan. Media tersebut juga menyoroti hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dapat bermain kompak dengan para pemain lokal demi kepentingan tim. Menurut Reuters, Indonesia merupakan negara yang memiliki minat tinggi terhadap sepak bola, namun sulit mencapai prestasi tingkat internasional. Hal ini dikarenakan para pemain memiliki kekurangan fisik dan mental untuk bersaing. Kendati demikian, Sintayong mampu mengubah hal tersebut menjadi kekuatan baru buat skuad Garuda. Terbukti Rizky Ridho dan kawan-kawan mampu tampil Spartan selama 120 menit hingga menyingkirkan Korea Selatan lewat babak adu penalti.
Instagram Timnas Qatar diserbu netizen Indonesia usai disingkirkan Timnas Jepang di perempat final Piala Asia U23 2024. Dikutip dari kolom komentar unggahan @QFA, kebanyakan komentar warganet tanah air menyebut Qatar telah kena karma. Netizen tanah air tampaknya masih kesal dengan keputusan wasit Nasrullah Kabirov yang dianggap merugikan Timnas Indonesia U23 ketika kalah 0-2 dari Qatar pada laga pertama fase grup. Beberapa keputusan yang merugikan Indonesia diantaranya adalah penalti untuk Qatar dan kartu kuning kedua yang berujung kartu merah untuk Ivar Jenner. Warganet Indonesia sempat mencurahkan kekesalan mereka dengan menuding Qatar sebagai panitia turnamen mendapatkan bantuan dari wasit. Alhasil kecurangan Qatar tersebut berbuah tersingkirnya sang tuan rumah dan gagal lolos ke Olimpiade Paris 2024. Coach Justin dan Bung Toel jadi perbincangan hangat di media sosial usai keduanya berdebat dalam sebuah acara TV nasional. Pada acara tersebut ada momen di mana Coach Justin skakmat Bung Toel karena ucapannya yang dianggap tidak masuk akal atau komentarnya kontraproduktif. Bung Toel mengkritik pemanggilan kembali Nathan Chown ke dalam skuad Timnas Indonesia U23. Menurutnya, Sintayong seharusnya diberikan ujian dengan memimpin Garuda Muda tanpa salah satu pemain terbaiknya itu. Sontak komentar tidak valid Toel ini mendapat banyak respon dari netizen. Bahkan Coach Justin terlihat langsung memberi komentar menohok. Menariknya, Toel sendiri menjadi bahan pencarian netizen tanah air usai Sintayong lagi-lagi mencetak sejarah baru dengan lolos semifinal Piala Asia U23. Pria yang disebut pengamat tersebut tampak masih menyiapkan bahan untuk kembali menunjukkan bahwa dirinya anti Sintayong. Berbagai ucapan dan doa diberikan oleh netizen usai Timnas Indonesia berhasil melumat Korea Selatan dalam laga panas yang berlangsung dini hari ini. Di laman X, netizen memberikan dukungannya dengan cara yang beragam. Akun X @BarcelonaBrian mengunggah meme kocak status WhatsApp Ibu Hernando Ari. Dalam screenshot buatan netizen ini nampak kontak yang tersimpan dengan nama Bule Karti Umi Nenando. Dalam unggahan tersebut nampak sosok Bule Karti yang disebut-sebut adalah Ibu Hernando Ari ini mengunggah foto sang putra ketika menjamu tendangan dari pemain Korea Selatan. Tidak mau kalah dengan meme kocak status WhatsApp Ibu Hernando Ari, netizen dengan akun @narkobra juga mengunggah meme status Ibu Rafal Struijk yang berhasil menendang 2 gol ke gawang Korea Selatan. Terlihat dalam unggahan ini Rafal Struijk berfoto dengan sang ibu dan ayah. Berasal dari Belanda, status WhatsApp ibu pemain bernomor punggung 11 ini justru ditulis dengan bahasa Jawa. Setelah diunggah ke X, unggahan meme kocak status WhatsApp ibu Rafal Struijk dan Hernando Ari ini langsung menjadi viral hingga menuai berbagai komentar dari netizen. Usai melumat negaranya sendiri, Sintayong mengaku optimis mampu membawa Garuda Muda lolos ke final Piala Asia U23 2024. Bahkan sebelumnya juga, Sintayong mengatakan dari awal dirinya sudah yakin Timnas Indonesia U23 bisa menembus semifinal. Hal itu tidak terlepas dari kepercayaan pemain yang tinggi hingga Garuda Muda yang mampu menunjukkan performa yang prima. Jadi satu-satunya hal yang perlu saya berikan kepada pemain saya adalah motivasi. Dan jika saya melakukan itu, saya yakin Anda bisa mendapatkan hasil bagus dari turnamen ini. Saya tidak bisa mengatakan kami tidak bisa memenangkan turnamen ini. Saya mengatakan kepada anak-anak saya untuk mempercayai saya dan ikuti saya, dan kami bisa melaju ke final. Jadi saya pikir kepercayaan diri yang saya berikan kepada para pemainlah yang telah membawa kami sejauh ini, ujar Sintayong. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia.